Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita masih di permasalahan jamaah. Yang sebelumnya kita membahas sunnah-sunnah kejamaah dan juga makruh-makruhnya jamaah. Dan pengertiannya adalah semua makruh di dalam sholat jamaah ini yufawwitu fadilatuha, akan menghilangkan fadilahnya jamaah. Kemakruhan yang dilakukan di sholat jamaah akan menghilangkan keutamaan atau fadilah dari jamaah itu sendiri, tapi sah jamaahnya. Nah, kemudian kita sekarang membahas tentang beberapa masalah di sholat jamaah. Yang pertama, idza lam yajid jama'atun illa khalfa mubtadi'in aw nahwihi kafasikin fal infiratu afdal inda Imam Ibnu Hajar wa inda Imam Ramli annal jamaah afdal. Kalau tidak mendapati jamaah kecuali di belakang imam yang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Aw nahwihi kafasikin, atau orang yang fasik terang-terangan. Secara terang-terangan dia melakukan kemungkaran atau melakukan kemaksiatan atau minum khamr atau ini atau itu, ya. Wal infirad afdal inda Imam Ibnu Hajar. Ada khilaf ini. Menurut Imam Ibnu Hajar lebih baik sholat sendiri kalau imamnya ternyata fasik, kita tahu tuh, dan kita tidak bisa mendapatkan imam yang lain atau jamaah di tempat lain, tidak nututi, sudah nggak nyempetin, maka kita lebih baik sholat sendiri. Tapi menurut pendapat Imam Ahmad Ibn Ramli, dikatakan jamaah yang lebih afdal. Ya, jadi ada dua pendapat ini, jamaah yang lebih afdal. Kemudian masalah yang kedua, al-infiradu fil masajid di thalatha, sholat sendirian di tiga masjid, yaitu yang kita bahas nanti ya. As-sholatu munfaridan fil haramaini al-makki wal madani wal masjidil aqsa. Jadi sholat sendiri, bukan jamaah sendiri, di Haramain. Ini sholat Masjidil Haram Mekah dan juga Madinah. Wa Masjidil Aqsa, dan di Masjid Aqsa sendirian ya, tidak ikut jamaah. Kalau tidak ada jamaah maksudnya sholat sendirian. Itu lebih afdal min sholati jamaah fi ghairihima inda Ramli khilafan li Ibni Hajar. Menurut pendapat Imam Ramli, lebih afdal daripada sholat jamaah di tempat selain tiga masjid tersebut, apalagi jamaah ya. Apalagi sholat jamaah di tiga masjid tersebut. Sholat sendiri aja lebih afdal dari jamaah di tempat selain tiga masjid itu, apalagi sholat jamaah di tiga masjid tersebut, menurut Imam Ramli. Kalau Imam Ibnu Hajar, enggak, sama aja. Kalau masalah fadilah, bukan fadilah ini ya, tapi kalau fadilah dari segi tempat, ya memang ada perbedaan. Tapi kalau dari jamaah itu sendiri, lebih afdal jamaah daripada munfarid. Ya. Kemudian masalah yang ketiga, jama'atul masjid, jamaah di masjid. Al jama'atul lirajuli fi sholatil maktubah fil masjid afdal minal bait. Sholat jamaahnya orang laki-laki di dalam masjid, sholat 5 waktu maksudnya, itu lebih afdal daripada sholat jamaah di rumahnya. Nah, bersama istrinya misalkan, itu lebih afdal sholat orang laki tersebut berjamaah di masjid. Nah, kalau bisa, misal dia di rumah ada satu istri, dan kalau dia berangkat ke masjid, istrinya ada jamaah, gimana? Kalau bisa nih ya, dia sholat di masjid jamaah, setelah itu pulang ke rumah, ngimamin istrinya, maka dia dapat dua tuh, dapat dua jamaah, dan ini dinamakan sholat mu'adah yang akan kita bahas nanti. Ada pembahasannya sendiri, sholat mu'adah. Nah, kalau dia punya qadha, maka ini menjadi penutup dari qadhanya. Kalau dia punya qadha. Dan fadilahnya gede kan. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan tabayyun halati imam. Ya, ketika ada permasalahan
ketahuannya si imam ini melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu tertentu. Dikatakan di sini, idza tabayyan anna imamahu kafirun. Kalau misalkan terbukti bahwa imamnya ternyata selama ini kafir, atau majnunun, atau ternyata gila. Misalkan dia sholat di satu masjid yang imam rotibnya ternyata gila atau kafir selama ini. Au imra'ah, atau perempuan malah. Jadi selama ini tidak tahu kalau dia sholat di masjid itu imamnya perempuan. Tapi akhirnya ketahuan. Au makmum, atau dia sholat kemudian ternyata yang dia imami ini, yang dia makmumin, dia ikut jadi makmum. Imamnya yang di depan dia ini ternyata masih jadi makmum. Au fi thawbihi najasatun dhahiratun wa hiya allati la takhfa bit ta'ammul. Atau imamnya di pakaiannya kelihatan najis secara zahir. Au ummiyun, atau ummi yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar, maka fatajibu alaihil i'adah, maka wajib untuk mengulang sholatnya. Nah, ada satu kejadian waktu itu di satu daerah, ada imam udah bertahun-tahun dia jadi imam, suaranya enak. Ternyata terbukti kalau dia ini bukan Islam. Anggap 5 tahun gitu ya. Ketangkep akhirnya ternyata bukan Islam, dia mata-mata gitu. Ada kejadian. Bagaimana hukum sholat orang yang di belakangnya dia? Wajib ngulang semuanya. 5 tahun ya apa ya? Kerasa 5 tahun. Wajib, fatajibu alil ada wajib untuk mengulang sholatnya tersebut. Bikhilaf ma idza tabayyan anna imamahu muhditsun hadatsan asghar atau akbar. Khilaf kalau misalkan kebukti bahwa imamnya ternyata muhdits, hadas besar atau kecil. Au bi najasatun khafiyah, atau punya najis yang tidak kelihatan, mungkin di dalam sarungnya atau apa tidak kelihatan najisnya. Fala tajibu alil i'adah, maka tidak wajib untuk mengulang. Nah, tapi yang repot tadi itu, yang kalau sudah sekian tahun gimana ya, ngulang. Gondok. Ya lumayan. Kemudian ada masalah intidhar. Intidhar ini menunggu, imam menunggu makmum. Ini ada hukumnya tersendiri. Nanti kan kita bahas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fi